Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, ahkamil hakimin, khairur razikin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, jamaah salat Isya dan salat tarawih yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja serta puji syukur marilah selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia serta kenikmatan yang tiada terhingga yang Allah Subhanahu wa taala masih tetap berikan kepada kita hingga di malam hari yang berbahagia ini. Dan di mana salah satu kenikmatan yang terbesar, salah satu karunia yang begitu mulia, di mana Allah Subhanahu wa taala masih meringankan daripada langkah kaki kita, masih memberikan kekuatan iman dan Islam di dalam jiwa kita, sehingga kita masih diizinkan untuk bisa dapat hadir dan berkumpul di salah satu tempat yang mulia, di malam yang mulia serta bulan yang mulia. Fa insyaallah, mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita di tempat yang mulia ini insyaallah menjadi penyebab diturunkannya maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebuah penyebab diturunkannya rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah ketika kita berpisah ataupun keluar dari tempat ini terkecuali Allah telah mengabulkan segala hajat dan keinginan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat riring salam marilah kita limpah curahkan keharibaan junjungan alam kekasih Allah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang mudah-mudahan kita yang menjadi umatnya, kita tetap diberikan keistiqomahan untuk selalu berjalan di atas syariat yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk bisa mengikuti apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah diturunkan kepada para ulama-ulama kita, yang telah diturunkan melalui tulisan ataupun lisan-lisan para ulama kita. Alhamdulillah, yang sampai akhirnya apa yang menjadi anjuran, apa yang menjadi sebuah perintah yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita, itu telah sampai kepada kita hingga saat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dan keistiqomahan pada diri kita untuk menjalankan itu semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, jamaah salat Isya dan salat tarawih yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana pada saat beliau berada di dalam bulan suci Ramadan pada saat ini, di mana beliau selalu memperbanyak daripada doa, dan salah satu doa yang selalu beliau baca adalah Allahumma sallimna min Ramadan wa sallim Ramadana minna. Ya Allah, selamatkanlah kami di dalam bulan suci Ramadan dan selamatkanlah Ramadan daripada diri kami. Nah, sekarang kita melihat daripada apa yang selalu diucapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kalimat yang pertama. Pada doa yang beliau baca, Allahumma sallimna min Ramadan, di mana baginda Rasulullah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keselamatan ketika beliau berada di dalam bulan suci Ramadan.
keselamatan atas sebuah apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah janjikan kepada kita umatnya, melalui rahmat yang Allah turunkan, melalui maghfirah yang Allah turunkan, melalui pembebasan daripada api nerakanya, yang dimana kita ketahui bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pembebasan kepada para hamba-hambanya daripada siksa api nerakanya itu, dimulai dari malam pertama di bulan suci Ramadan sampai dengan akhir daripada bulan suci Ramadan. Dan setiap malamnya Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menurunkan dan memberikan pembebasan daripada api neraka kepada para hambanya. Berjuta-juta pembebasan yang Allah turunkan pada saat ini. Dan kita sebagai hambanya, kita harus pandai-pandai memanfaatkan daripada fursah azimah, kesempatan yang begitu mulia, kesempatan yang begitu agung yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Terutama pada saat ini di mana kita telah sampai pada fase yang kedua. Kita telah sampai pada 10 hari yang kedua di dalam bulan suci Ramadan, di mana fase ini adalah fase maghfirah, fase di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan berjuta-juta ampunannya bagi kita para hambanya yang memiliki niat dan keinginan yang kuat untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ibadah puasa yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan, ataupun daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan di malam daripada bulan suci Ramadan. Bahkan dikatakan 2 waktu yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ampunannya kepada kita di dalam bulan suci Ramadan adalah yang pertama ketika terbitnya matahari, dan yang kedua adalah ketika akan terbenamnya matahari. Kita ketahui bahwa di 2 waktu ini banyak sekali hamba-hamba Allah yang lalai di dalamnya. Banyak sekali hamba-hamba Allah yang lupa atas apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah janjikan kepada mereka melalui ampunan yang Allah turunkan pada saat ini. Terkadang keadaan kita dalam bulan suci Ramadan ini, setelah kita melaksanakan sholat subuh, tidak sedikit dari kita langsung terlena dengan kasur kita langsung terlena dengan selimut kita, dan kita tertidur, sehingga kita mengabaikan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita pada saat matahari terbit melalui ampunannya. Dan begitu juga pada saat ketika matahari terbenam, di mana kita telah sibuk mempersiapkan daripada makanan berbuka kita. Kita terlalu sibuk mempersiapkan minuman berbuka kita, yang pada akhirnya kita melalaikan daripada permohonan kita yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini merupakan inti ataupun hakikat daripada ibadah di dalam bulan suci Ramadan yang kita lakukan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita, aktsiru minad du'a. Kita diperintahkan untuk memperbanyak memohon kepada Allah. Kita diperintahkan untuk banyak meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala indal iftar, pada saat waktu berbuka, di mana kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa dan kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan pada 11 bulan yang lalu. Inilah 2 waktu yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah janjikan bagi kita nih, para hamba-hambanya, apabila kita menginginkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah makna daripada apa yang diucapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam doanya. Allahumma sallimna min Ramadan. Ya Allah, selamatkanlah kami di dalam bulan suci Ramadan. Terselamatkannya kami tersebab kami telah mendapatkan ampunan dari Allah. Terselamatkannya kami tersebab kami telah mendapatkan pembebasan daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keduanya ini merupakan rahmatnya Allah yang Allah berikan kepada kita. Keduanya ini merupakan rasa kasih sayang Allah yang Allah turunkan kepada kita. Seorang hamba apabila di fase 10 hari yang pertama dia tidak mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak menutup kemungkinan dia tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila dia tidak mendapatkan kasih sayangnya Allah, apabila dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah, maka itu akan menutup daripada pintu-pintu kebaikan
yang Allah akan berikan kepadanya melalui pembebasan daripada api nerakanya. Yang terjadi adalah ketika kita keluar dari bulan suci Ramadan, ketika kita keluar dari pendidikan Ramadan, ketika kita keluar dari madrasah Ramadan, itu tidak menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang muttaqin. Itu tidak menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang lebih baik di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala ataupun menghidupkan daripada sunnah-sunnah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah makna daripada ucapan ataupun doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sallimna min Ramadan. Dan di dalam bait yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan wasallim Ramadhan minna, dan selamatkanlah Ramadan dari kami. Apa maksud selamatkan Ramadan dari kita? Apa maksud selamatkan Ramadan dari kami? Selamatkan Ramadan dari kekurang ajaran kita. Selamatkan Ramadan dari bentuk perbuatan maksiat kita. Selamatkan Ramadan dari berbagai macam perbuatan dosa yang telah kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan tanpa ada rasa malu, baik di hadapan Allah ataupun di hadapan manusia. Di mana kita telah mengotori kesucian Ramadan. Kita telah mengotori kemuliaan-kemuliaan yang Allah jadikan di dalam bulan suci Ramadan. Dengan perbuatan maksiat kita, dengan kemalasan kita, dengan kelalaian kita, dengan semakin jauhnya keadaan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana kita menyadari bahwa diri kita ketika kita menjalankan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan, maka bisa dikatakan bahwa puasa yang kita lakukan baru hanya sebatas menahan daripada rasa lapar dan haus saja. Tetapi mata kita tidak berpuasa, tetapi lisan kita tidak berpuasa, tetapi telinga kita tidak berpuasa, tetapi tangan dan kaki kita tidak berpuasa, di mana mereka anggota tubuh kita tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama besar berkata, Imam Ahmad bin Zain Al-Habashi, di mana beliau mengatakan di dalam sebuah tulisan yang bernama kitab Risalatul Jami'ah, di mana beliau menyebutkan bahwa ada beberapa penyebab yang menyebabkan seseorang diharamkan untuk mendapatkan kebaikan di dalam bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah al-kadhibah. Dia berdusta ketika dia berada di dalam bulan suci Ramadan. Wan namimah, kemudian suka mengadu domba. Wal yaminul kadhibah, bersumpah palsu. Wal ghibah, kemudian membicarakan daripada aib orang lain. Dan kemudian yang terakhir an-nadharu bisyahwah, memandang, melihat dengan pandangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kelima ini, dari kelima penyebab ini, keempat itu dilakukan oleh lisan. Dari kelimanya, yang keempatnya dilakukan oleh lisan dan satu dilakukan oleh mata kita. Nah, ini menunjukkan betapa berbahayanya lisan kita ketika kita berusaha untuk mengendalikannya pada saat kita menjalankan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan. Bahkan hal ini pernah digambarkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya. Diriwayatkan dari Ubaidah maula Rasulullah SAW, dari seorang budaknya baginda Rasulullah SAW yang menceritakan bahwa datang seorang laki-laki kepada baginda Rasulullah bersama dua orang wanita. Kemudian laki-laki ini berkata kepada baginda Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ada dua orang wanita yang dimana keduanya ini sedang dalam keadaan berpuasa. Akan tetapi mereka hampir mati tersebab kehausan yang mereka rasakan." Ketika laki-laki ini berbicara kepada baginda Rasulullah, Rasulullah tidak mendengarnya. Rasulullah mengabaikan apa yang diucapkan oleh laki-laki ini. Kembali laki-laki ini datang kepada baginda Rasulullah. "Ya Rasulullah, ketahuilah sesungguhnya ada dua orang wanita yang dimana dia kehausan tersebab puasa yang dia lakukan dan hampir menyebabkan dirinya mati." Maka Rasulullah memerintahkan kepada laki-laki ini untuk memanggil kedua wanita tersebut. Ketika kedua wanita tersebut sampai di hadapan baginda Rasulullah SAW, Rasulullah SAW memerintahkan kepadanya untuk membawa sebuah wadah. Setelah wadah tersebut diletakkan di hadapan baginda Rasulullah,
Rasulullah memanggil salah satu dari kedua wanita tersebut. Ketika wanita ini sampai di hadapan Rasulullah, Rasulullah memerintahkan kepada wanita tersebut untuk qai'i, untuk mengeluarkan daripada isi perut yang ada di dalam perutnya, untuk memuntahkan daripada apa yang di dalam perutnya. Maka pada saat itu wanita ini muntah di hadapan Rasulullah. Dan subhanallah, apa yang keluar daripada mulut wanita ini adalah darah, kemudian nanah, kemudian potongan-potongan daging yang keluar dari mulut wanita ini. Dan sampai akhirnya memenuhi daripada setengah wadah. Kemudian Rasulullah memanggil wanita yang satu lagi. Ketika sampai di hadapan baginda Rasulullah, Rasulullah memerintahkan wanita ini untuk muntah, sama seperti wanita yang pertama. Dan yang keluar daripada mulut wanita itu sama, darah, nanah, dan potongan-potongan daging. Para sahabat dan kemudian laki-laki yang membawa wanita ini ketika melihat kejadian tersebut merasa bingung. Apa yang terjadi dengan kedua wanita ini? Maka baginda Rasulullah SAW menegaskan bahwa keduanya innaha shamatan man ahalallahu bihima. Dikatakan bahwa keduanya mereka menahan diri daripada apa yang Allah halalkan buat mereka. Akan tetapi sebaliknya, mereka berbuka dengan apa yang Allah haramkan untuk mereka. Apa maksudnya? Mereka menahan diri mereka dari apa-apa yang Allah halalkan buat mereka. Menahan diri, berpuasa untuk tidak makan atas makanan yang Allah halalkan buat mereka. Menahan diri, berpuasa untuk tidak minum atas minuman yang Allah halalkan buat mereka. Akan tetapi mereka berbuka dengan apa yang Allah haramkan untuk mereka. Dengan cara apa mereka berbuka? Dengan cara mereka membicarakan aib saudaranya. Dengan cara mereka berghibah, membicarakan keburukan daripada saudara-saudaranya. Sehingga yang keluar dari lisannya, yang keluar dari mulutnya adalah daging-daging daripada saudaranya, seperti dia memakan daging saudaranya sendiri. Bahkan dikatakan satu dosa tersebab ghibah, dosa yang kita lakukan dalam bentuk ghibah, ini ada dosa yang mengharamkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang melakukan perbuatan ghibah, mereka adalah orang yang pertama kali akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api nerakanya. Dan apabila dia bertaubat daripada perbuatan ghibah, daripada dosa ghibah ini, maka dia adalah orang yang terakhir akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak dari kita berpuasa tapi lisan kita tidak berpuasa. Banyak dari kita berpuasa tadi kita tidak berhenti untuk membicarakan orang lain, untuk membicarakan keburukan orang lain, untuk membicarakan fulan ini dan itu serta lain sebagainya, yang pada akhirnya menggugurkan daripada pahala balasan yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada kita. Yang pada akhirnya seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah di dalam hadisnya, rubba sha'im laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wa fi riwayatin akhar illa al-ju'i wal 'atash. Berapa banyak dari orang-orang yang berpuasa di mana mereka tidak mendapatkan apa yang Allah telah janjikan kepada mereka, terkecuali hanya rasa lapar dan haus saja. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui keberkahan Ramadan, melalui keberkahan atas apa yang Allah jadikan di dalam bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala memelihara diri kita, menjaga diri kita untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat di dalam bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah terima ibadah puasa kita, Allah angkat bacaan Quran kita, Allah terima sedekah kita, Allah terima segala amal saleh yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan ini. Dan mudah-mudahan ketika kita keluar dari bulan suci Ramadan, Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang muttaqin, sebagai hamba-hambanya yang tetap beristiqamah di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, serta memegang teguh apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.